Yuk kita lanjut lagi Pro Builder kita. Kali ini kita akan lebih membahas menu-menu yang ada di Pro Builder ini yang akan kita sering pakai mungkin nantinya. Buat yang baru pertama kali pakai Pro Builder mungkin bisa cek video tutorial saya sebelumnya. Jadi bisa versi lanjut yang di sini. Kita mulai pertama dengan membuat shape baru. Tapi kali ini kita akan menggunakan polyshape karena kemarin kita sudah bahas yang shape bahkan opsi advance-nya. Jadi polyshape itu kita mau coba bikin bentuk dari hasil kita gambar menggunakan kayak titik-titik. Jadi misalkan saya buat dari titik awal kayak gini, bikin titik seperti ini. Mau ceritanya mau bikin kayak segi 6 lah, 6 atau 8 tuh ya, nggak tahu deh. Nah, seperti ini titik-titik, kemudian balik lagi ke titik awal. Tada. Nah, jadi dari sini kita ngedapetin bentuk yang bisa kita gambar menggunakan titik tersebut, asal selama kita balik ke titik awal kita gambar dan juga kita bikin ketebalannya. Nah, di sini kita udah dapet satu bentuk seperti ini. Sekarang kita akan coba ngelihat menu-menu yang dari Pro Builder itu sebenarnya sudah dikasih kode warna sendiri. Ada oranye, biru, hijau, dan kalau kita pakai face select, kita pilih suatu permukaan. Nah, menunya itu bertambah dan bahkan ada menu baru yang warnanya merah. Kita lihat satu persatu fungsinya. Jadi saya bikin dulu sebuah objek cube baru. Saya pindahkan dia supaya dekat ke sini. Itu dia. Oke. Nah, sepertinya cukup. Nah, kita coba menggunakan face select. Lalu kita ke menu yang warna hijau. Kita tahu kalau menu yang warna oranye ini sebenarnya untuk awal ya. Jadi dari awal kita bikin buat objek itu selalu menggunakan menu-menu warna oranye. Di warna hijau itu dan warna merah sebenarnya adalah pada kalau kita mau melakukan mirip-mirip hijau dan merah. Bedanya adalah kalau dia merah itu kita tahu subdivice itu subdivide face berarti permukaan si face nya itu yang dipotong menjadi subdivide. Nah, tapi kalau subdivide object saya undo tadi adalah kita mensubdivide satu objek. Jadi meskipun tadi kita menggunakan face select, kita hanya pilih satu permukaan saja. Kalau kita subdivide objek, satu objek itu yang akan langsung ke potong. Jadi di sini kita lihat hijau itu sebenarnya kalau kita mau ngedit objek. Lalu ada yang warnanya biru. Yang biru itu sebenarnya adalah kalau kita mau melakukan selection. Jadi kayak contoh, saya milih satu titik dan sebenarnya saya ingin milih satu loop. Kayak di sini ada namanya face loop. Kalau kita klik face loop, dia akan milih satu lingkaran. Satu putaran dari setiap kotak-kotak tersebut, jadinya dia terpilih satu loop. Kalau itu yang face loop. Kalau yang face ring, saya klik tempat lain. Kayak face ring itu sebenarnya cuma bedanya ya, dia milihnya secara vertikal, kalau tadi horizontal seperti itu. Nah, jadi kita akan coba dari yang merah dulu. Kalau merah kan tadi jadi artinya dia per face ya untuk melakukan editnya. Tapi mungkin kita nggak akan bahas semuanya karena kita hanya akan bahas menu-menu yang memang sering dipakai. Nah, kita coba select loop yang tadi, seperti yang tadi kita reverse loop. Lalu saya akan memilih bagian extrude. Kalau kita tahu extrude ini kan dia satu sekali di extrude dia akan bikin, nah sekelilingnya jadinya ikut kena extrude. Tapi kita mau lihat lebih detail opsi dari extrude yang ini karena extrude ini mungkin sering kepake. Jadi saya undo dulu. Kan setiap yang ada plusnya itu berarti ada option kita bisa ganti-ganti. Secara default extrude face itu adalah yang face normal yang tadi ya, seperti itu. Tapi kita bedakan kalau misalkan ada pilihan lainnya, ada individual face yang kalau kita extrude jadinya nah beda ya. Jadi dia menganggap setiap face nya itu sebagai satu individu, jadi di extrude nya per face nya, bukan seperti tadi nyambung. Kita bedakan satu lagi sama si vertex normal. Kalau vertex normal kita extrude, jadinya dia ngikutin vertexnya. Jadi sedikit melengkung pada saat di bagian sebelah sini. Sama yang tadi itu yang face normal dia lebih kotak. Jadi yang ini kalau kata vertex dia lebih melengkung karena ngikutin
arah vertexnya ini kan sudut mengacu ke sana gitu. Nah itu, jadi saya undo, kita cek yang fitur lainnya. Contoh, kita lihat bagian yang ini, kita akan coba menggunakan objek kita yang besar ini, yang tadi udah dibikin. Ini saya geser dulu biar supaya tidak mengganggu. Nah, menggunakan face select, menggunakan kamera ini. Nah, di sini kalau kita lakukan delete face, ya sebenarnya jelas ya, kalau delete face berarti permukaannya hilang. Jadi dia ke delete permukaan yang kita pilih dan hilang. Saya undo. Kalau di sini ada detach face itu artinya seperti namanya detach itu berarti diambil. Jadi kalau kita pencet ini terus kita tarik, jadi permukaannya ketarik, keambil. Seperti itu, dan jadi dia bawahnya hilang. Jadi kayak cut terus di paste gitu. Saya undo lagi, kan kita mau ngebedain sama yang duplicate. Kalau duplicate jadi lebih kayak copy and paste. Kalau duplicate jadi nanti objeknya itu ada satu lagi. Nah ini masih ada, permukaannya masih ada, tapi ini kita dapat face-nya istilahnya. Jadi duplicate ya, kayak copy and paste. Saya tarik, terus ya kita extrude. Ya kalau extrude kita udah tahu lah ya, kemarin kita udah pernah bahas di bagian yang dasar. Kita extrude, mungkin extrude-nya ke atas kali ya, kita extrude-nya ke atas, jangan ke bawah. Nah seperti ini. Nah itu. Nah terus setelah extrude kita punya bevel. Bevel ini kalau kita klik dia akan bikin, mungkin nggak gitu kelihatan karena dia hanya bikin kayak lekukan di sini. Jadi dia bikin kayak bevel, ya namanya juga bevel itu, dia bikin kayak lekukan seperti itu, bevel. Dan mungkin kalau saya bikin lebih besar, saya undo dulu. Jadi saya menggunakan plusnya ini akan keluar option, dimana bisa kita besarkan kekuatan dari bevelnya mungkin 0,5 kali kalau kita bevel. Nah jadi jauh lebih kelihatan seperti itu bevelnya, bevel edges itu bevel. Kemudian ada triangulate. Triangulate itu lebih gampang. Kalau kita triangulate ini kita contohkan menggunakan cube yang belum dipilih. Ke ini kita coba bikin sebuah cube lagi, kita taruh di atas. Nah ini dia, sebuah cube, kita pilih permukaannya triangulate. Kita akan lakukan triangulate. Triangulate itu jadinya sama seperti subdivide. Bedanya adalah kalau subdivide itu kan ngebentuk kotak dari kotak lagi di subdivide. Nah, triangulate seperti namanya triangulate, jadi dia membuat seperti segitiga. Segitiga. Jadi hasil potongan itu menjadi sebuah segitiga, yang mana bisa kita edit seperti ini. Jadinya kan kita punya pemotongannya beda dengan subdivide. Bedanya itu aja sebenarnya. Nah, yang merah sudah, artinya kita masuk ke object selection. Kita masuk ke yang area-area hijau. Jadi kita mau coba lebih jauh dengan hijau. Kita mulai dari mirror object. Di mirror object itu kalau kita klik berarti namanya mirror, dia akan ngeflip ya sesuai dengan mirrornya. Flip seperti itu. Udah klik lagi ya berarti dia balik seperti awal. Nah kita lihat settingan dari si mirror setting itu, dia ada X, Y, Z. Maksudnya dia akan flipnya secara X atau secara Y. Jadi dia ke bawah ya. Jadi flipnya ya, dia flipnya ke bawah tuh seperti itu. Dan kalau saya undo, kalau misalkan kita nyalakan X terus kita duplicate, bedanya adalah dia akan bikin duplikatnya ya. Jadi dia bikin dua objek yang sebenarnya berbeda, cuma satunya lagi di flip. Dan kali ini kita coba pilih dua sekaligus ya, otomatis akan membuat merge objek menjadi nyala. Tadinya kalau kita cuma pilih satu, merge objek itu gray out ya, jadi nggak nyala. Jadi kita harus pilih dua objek berbarengan dan kita pilih merge objek. Nantinya objek ini akan jadi satu kesatuan, sehingga kalau kita pilih dia, kita pilih tempat lain, kita pilih dia langsung kepilih dua-duanya sekaligus tanpa perlu pencet shift untuk memilih dua objek sekaligus. Lalu berikutnya kita akan coba main di bagian yang oranye, karena tadi kita belum bahas bagian material editor dan UV editor dan vertex color. Nah ini mungkin menarik, kita coba vertex colornya itu menggunakan vertex yang ada di sini ya, yang si objek ini mungkin biar lebih kelihatan.
karena vertexnya besar. Nah, kita pilih vertex. Seperti namanya, kalau kita pilih vertex itu dia akan bikin ada pewarnaan. Warna dari vertexnya itu kita mau bikin misalkan ungu. Nah, jadi dia kayak ada bikin warna di situ. Mungkin jadi setiap kita pilih vertex, kita kasih warna. Nah, dia jadi kayak ada bayangan warna ya. Nah, tapi ini kan kayak sebagian vertex aja diwarnai gitu. Karena kita kalau mau bikin satu permukaan berwarna, artinya kita harus gunakan namanya material editor. Nah, beda lagi jadinya. Jadi saya coba di sisi yang berbeda, sisi yang belum kena warna. Nah, sisi sebelah sini mungkin kita bikin pakai material editor. Di material editor ini kita bisa milih material. Sebenarnya nggak cuma warna jadinya ya, kita bisa bikin material kita sendiri, terus kita assign di sini. Tapi di sini kita mungkin sederhana aja, kita bikin pakai warna aja. Jadi saya akan bikin folder material yang kita bisa buat material sendiri dengan cukup warna, kita nggak perlu pakai tekstur. Kita bikin material baru, mungkin kita create material satu, saya kasih nama red, kemudian albedonya yaitu warna kita ganti menjadi merah, lalu bikin lagi, kita bikin 3 deh. Nah, jadinya kita punya 3 material yang masing-masing kita akan masukin ke dalam sini. RGB, red, green, blue. Cara memilih materialnya sesuai dengan shortcut yang sudah disediakan di sini, Alt 1, 2, 3, 4. Alt 1 itu untuk ProBuilder default. ProBuilder default itu ya ini ya. Jadi kan kalau kalian perhatikan tekstur dari permukaan ini kayak ada garis-garis kotak, ada tulisan sedikit kecil seperti itu, 1 meter gitu. Itu sebenarnya adalah material dari ProBuilder defaultnya. Jadi disediakan dari ProBuildernya seperti itu. Artinya kita akan pilih face yang kita mau warnain. Kita mungkin pilih ini, lalu Alt 2, nanti warnanya akan menjadi merah. Lalu di situ kalau mau jadi hijau berarti Alt 3, dan kalau mau jadi biru Alt 4. Nah, jadinya seperti itu, kayak gitu. Berikutnya kita cobain UV editor. Jadi vertex, material, UV editor. Sekarang kita cobain UV editor. Kita bikin dulu sebuah cube. Waduh, jauh kali ya cube-nya. Saya pindahkan dulu supaya dekat. Nah, seperti itu. Nah, kita coba mau kasih material UV editor. Jadi saya sudah menyediakan sebuah tekstur cardboard yang sebenarnya bisa kalian cari pakai Google. Jadi kalau kita bilangnya carinya itu cardboard box unwrap texture. Nantinya kalau kayak gitu pasti kalian akan dapatkan gambar itu di sini. Kalian tinggal download, lalu seperti biasa masukin di folder aset, terus dikasih. Tapi ini kalau yang pernah kita pelajari, cardboard itu kalau kita tarik seperti ini, nah jadinya kayak gitu. Padahal kan kita maunya dia itu jadi kayak potongan. Ini kan dia potongan setelah di unwrap ya, dia dibuka seperti itu. Dan kita nggak mau dia kayak gini jadinya. Kita maunya dia sesuai dengan posisinya. Untuk itulah kita gunakan yang namanya UV editor. Di UV editor ini, nah di UV editor ini kita bisa lihat kalau kita milih objeknya ada semacam kayak buat kita menyesuaikan kotak-kotaknya itu sesuai dengan posisi permukaan. Jadi kalau kita pilih permukaan menggunakan face select, misalkan saya pilih bagian sini, nah kelihatan dia kepilih bagian atas. Jadi ini bagian atasnya doang. Yang ini berarti bagian samping kirinya, ini berarti bagian bawah gitu. Nah, artinya kita posisikan cube-cube ini kotaknya sesuai dengan seperti kayak pola dia kebuka kayak gini ya. Jadinya artinya saya mau yang ini di atas. Kalau ini di atas, artinya saya geser dia atasnya kan ya. Kalau lihat dari permukaannya ini atas, yang ini bawah, ini sekelilingnya. Jadi saya mau ini itu sebelah sini otomatis posisinya. Nah, kayak gitu. Buat yang nggak yakin kalau misalkan ini kurang presisi ngegesernya, kalian bisa gunakan ini berarti
X-nya 2 ya, sesuai dengan seperti itu 2, saya enter. Nah dia pas kayak gitu. Dan tadi kalau kalian lihat ini pas lagi digeser, kelihatan ya itu di sebelah sini kayak dia gerak permukaannya, teksturnya mengikuti permukaannya itu dari ini. Nah kita akan sesuaikan. Jadi ini tadi 2. Jadi dengan begitu sesuai polanya, mirip seperti ini, cuma bedanya ukuran lebih besar dibandingkan dengan si tekstur ini. Ya gampang, kita sorot dulu semuanya, kita kecilkan menggunakan tools yang ada di sini, kecilin scaling tools. Nah cuma di sini mengecilnya jadi kayak sendiri-sendiri ya, dia teksturnya mengecil sendiri-sendiri. Jadi kalau gitu saya undo supaya dia bisa jadi satu grup ngecilnya, kita masih convert dulu ke manual. Tombol di sini warnanya akan berubah menjadi agak oranye hijau gitu. Jadi kalau kayak gitu dia, kalau kita kecilin dia satu grup mengecilnya. Posisikan ya pas, masih terlalu besar, saya kecilin lagi sampai sesuai sebisa mungkin, masih agak kebesaran, kecilin lagi ya seperti itu. Ya ini dia. Nah seperti itu. Nah ini akan jadinya, kalau kita lihat hasilnya udah lumayan di sini, tapi kita lihat hasil di sini masih ada sedikit salah ya. Ini masih ada sedikit salah. Ini masih ada sedikit salah. Kalau kita lihat ini kiri kanannya udah oke lah ya, atasnya bener, cuma ini ya juga, oh bukan, ini kebalik ya, harusnya posisi ini ngadepnya ke sebelah sana nih, ke atas ini kan, ini atasnya nih, ini juga plasternya yang di samping malah miring gitu kan. Kita coba lagi, kita perbaiki, artinya yang ini saya maunya muter, kita rotasi. Dan kalau mau kita rotate, kita masih balikin lagi ke auto ya, supaya muncul properties ini, kita rotate. Nah itu kan, kalau kita rotate dia ikut muter di situ ya. Ini harusnya berarti kalau muternya 180 derajat. 180 derajat. Nah, dengan begitu ya udah hampir mulai bagus ya. Ini berarti kurang ke sebelah kiri. Kelihatan ini kurang agak geser ke kiri. Berarti ininya kalau kita lihat, jangan lupa convert ke auto kalau mau digeser. Saya oh ya memang kurang geser ya, kurang geser ke sebelah sini. Pas seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa menyesuaikan lagi seperti apa maunya. Ini yang ngadep ke atas kayak ini juga masih kurang dikit, tinggal rotate. Oh salah, rotate-nya arah yang salah satunya lagi. Ya, ini berapa derajat kita maunya, jangan lupa di convert auto 90 derajat ya, 90 derajat. Nah kayak gitu. Jadi nanti pelan-pelan kalau kalian perbaiki semuanya seperti itu, jadilah dia kita bisa sesuai dengan yang kita mau. Nah inilah yang namanya view editor. Mungkin kalau yang sudah terbiasa di Blender sudah terbiasa dengan ini. Ya, rasanya itu sebagian besar dari fungsi Pro Builder sudah kita bahas semua. Oke, sekian. Thank you for watching. Sampai jumpa di tutorial lainnya.